Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih memperlihatkan pertemuan antara Pulau Suensa dengan Master Shao. Mereka membicarakan tentang Pulau Nansiu itu terletak 10 mil dari Pulau Suensa, di mana pulau tersebut sangatlah berbahaya dan selalu memunculkan tangisan hantu di setiap tahunnya. Tapi yang membuat ia penasaran meskipun sudah berdiri selama ribuan tahun, pulau tersebut tak memiliki harta sama sekali. Sontak Bos Muyun yang mendengarnya, ia pun malah tertarik untuk menjelajahi pulau tersebut. Namun jelas penguasa pulau awalnya melarangnya karena katanya pulau itu sangat berbahaya. Bahkan ia akan mengumpulkan pasukan saja untuk mengawal Bos Muyun kita. Alhasil perkataan tersebut membuat Master Shao pun cukup curiga dengan hubungan di antara mereka yang pada akhirnya Bos Muyun lah yang mengatakan kalau penguasa pulau tak perlu sampai melakukan itu. Sontak penguasa pulau juga akhirnya pura-pura tak kenal dan menyerahkannya kepada Master Shao saja. Yang pada akhirnya di malam harinya, Bos Muyun dan Master Shao beneran mendatangi Pulau Nansiu. Di sana Master Shao langsung mengatakan kalau ia cukup curiga nih dengan Pulau Suensa yang seperti takut dengan Bos Muyun. Alhasil Bos Muyun yang mendengarnya juga langsung berpura-pura tidak tahu dan beranggapan kalau mereka memang terlalu sopan. Tapi Master Shao bilang jangan remehkan piling wanita. Apalagi penguasa Pulau Suensa tak hanya menyetujui kerjasama mereka, melainkan juga ingin mendapatkan dukungan dari beberapa pulau lain untuk menaikkan peringkat mereka. Tentunya ia sendiri akan pergi ke beberapa pulau lain untuk menegosiasikan akan hal ini. Jelas kali ini Papiliun Tianbao-nya akan berdiri di atas kaki sendiri. Namun di sana Bos Muyun tetap mengingatkan agar Master Shao tidak sombong dulu guys. Karena memang Aula Lanjin dan Papiliun Bayangan takutnya tak akan mundur sama sekali. Bahkan mungkin mereka sudah berada di pulau ini untuk membunuhnya. Yang tanpa diduga di saat itu jugalah mereka berdua malah mendapatkan sebuah serangan. Untungnya Bos Muyun menyadari akan hal itu dan berhasil menahannya. Tak hanya itu, seorang yang menyerang mereka ini ternyata mengenal sosok dari Master Shao. Yang ternyata mereka ini adalah pembunuh dari Papiliun Bayangan, di mana ia bernama Gansi dan satunya bernama Tian Yun. Sontak Bos Muyun yang melihatnya langsung menyuruh Master Shao untuk menjelaskan kekuatan mereka. Jadi kedua orang ini adalah pembunuh bintang emas dari Papiliun Bayangan, di mana Gansi sudah berada di ranah pribulu tingkat kedua dan sudah mempraktekkan teknik pedang tulang mati. Sementara untuk rekannya yaitu Tian Yun, ia sudah di ranah pribulu di tingkat ketiga dan mempraktekkan kunci tulang. Alhasil karena sudah terkepung seperti ini, mau tak mau Bos Muyun pun mencoba meladeninya dan menyuruh Master Shao untuk pergi saja. Sontak Gansi juga tak keberatan sama sekali dan mereka pun melakukan bentrokan. Tapi di sana melihat Bos Muyun yang belum serius, Gansi malah merasa di atas angin dan mengatakan kalau Bos Muyun sangatlah lemah. Bahkan Jetian bisa meninggal kemarin adalah hal yang sangat memalukan. Sementara untuk Bos Muyun ia lagi-lagi menyuruh Master Shao untuk kabur saja. Namun jelas Master Shao menolak akan hal itu dan mengatakan kalau ia akan bertarung bareng. Alhasil Bos Muyun pun hanya mengatakan kalau alasannya menyuruhnya untuk pergi karena ia takut melukai Master Shao itu sendiri. Karena memang Bos Muyun sudah berniat untuk tarung serius. Sontak melihat gerakan Bos Muyun yang sangatlah aneh, Gansi pun mulai ketar-ketir dan langsung mengaktifkan formasi miliknya. Tapi sayangnya ini adalah Raja Peri tertinggi, di mana tak butuh waktu yang lama, Bos Muyun berhasil menemukan titik lemah dari formasi dan bisa menghancurkannya. Jelas Gansi benar-benar sangatlah kaget karena Bos Muyun bisa mengetahui titik formasinya. Sedangkan untuk Tian Yun ia tetap tak gentar sama sekali dan mengatakan kalau ia tak membutuhkan formasi untuk membunuh kita itu. Sayangnya perkataannya barusan langsung dibungkam dengan niat pedang milik Bos Muyun. Bahkan tak butuh waktu lama, Bos Muyun juga langsung mengeluarkan teknik cakar hantu dan mengeksekusi Gansi di tempat itu.
逼我用出天罡之气护体。 Sontak Tian Yun yang melihatnya kali ini ia malah dibuat kaget. Karena memang teknik cakar hantu itu adalah metode dari Pulau Swensa atau teknik darah kuno. Alhasil Bos Muyun yang melihat Tian Yun bisa mengetahuinya, ia pun sedikit memujinya. Tapi karena temannya sudah meninggal, jadi ia akan menjadi korban yang berikutnya. Tapi di sana baru beberapa teknik dikeluarkan, tiba-tiba Bos Muyun malah mendapatkan serangan dari belakang. Yang ternyata serangan itu berasal dari seorang praktisi yang bernama Yin Jagen. Pada saat ini, situasi yang menimpa Muyun jelas tidak baik-baik saja. Terbukti serangan barusan membuatnya sedikit kesakitan hingga membuat Master Shao menjadi sangat khawatir. Namun Bos Muyun hanya bilang luka yang dialami itu tidaklah terlalu parah. Jadinya ia pun meminta Master Shao untuk menjelaskan siapakah gerangan orang ini. Seketika Ying Jagen kemudian turun dan perlahan mendekati bos kita. Kekuatannya jelas tidaklah sederhana. Terbukti Bos Muyun merasakan kekuatan yang dia miliki jelas sangatlah besar. Untungnya Bos Muyun masih memegang pedang naga tersembunyi untuk menahan serangan tadi. Dimana jika pedang yang digunakan tadi bukanlah pedang ini atau pedang pemecah kehampaan, maka pastinya nyawa Bos Muyun akan dalam bahaya. So, jadi Ying Jagen ini merupakan praktisi di peringkat 99 dalam daftar takdir. Menurut Master Shao, Ying Jagen adalah praktisi lepas dan tidak punya keterikatan dengan sekte manapun. Namun yang menjadi pertanyaan jika memang dia praktisi lepas, Master Shao bertanya-tanya mengenai tujuan kedatangannya ke sini. Di sana Ying Jagen merasa takjub dengan bos kita karena setelah sekian lama tidak mendengar namanya. Kali ini Bos Muyun sudah menjadi semakin kuat. Jelas saja perkataan itu Bos Muyun penasaran apakah itu pujian atau kehinaan. Yang ternyata perkataan barusan merupakan sebuah pujian. Karena menurut Ying Jagen, kalau dirinya ini selalu memuji seseorang yang akan dia bantai. Sembari merasa kagum dia kemudian mengeluarkan beberapa senjata bolanya. Situasi di sana semakin mencekam. Master Shao merasa khawatir pada bos kita karena kini lawan yang akan dia hadapi merupakan praktisi kuat. Master Shao bahkan sampai beranggapan Bos Muyun ini bukanlah tandingan Ying Jagen. Mendengar itu Bos Muyun pun mengerti. Dia kemudian membicarakan sebuah rencana yang mana Bos Muyun menyuruh Master Shao untuk segera kabur sementara dirinya akan menahannya untuk sementara. Awalnya Master Shao menolaknya karena ia takut kalau bos kita akan celaka. Tapi akhirnya ia pun mengerti setelah Bos Muyun memberikan penjelasan pada Master Shao. Dimana jika Master Shao tidak kembali saat ini, maka takutnya Papiliun Tianbao akan segera musnah. Di sana Ying Jagen sudah tidak sabar guys untuk membantai Muyun, jadinya tak basa-basi lagi, ia pun langsung menyerangnya. Tidak mau kalah, Bos Muyun juga mengeluarkan kekuatannya yang adalah pemusnah kehampaan. Tapi nampaknya serangan barusan tidaklah mempan pada Ying Jagen. Di sana Bos Muyun menyuruh Master Shao untuk segera pergi. Tapi Ying Jagen yang melihatnya dia malah tidak mengejarnya, yang ada dia hanya bilang dirinya tidak mengejar Master Shao. Karena tujuan kedatangannya yakni adalah membantai Bos Muyun. Tapi jelas ini adalah Bos Muyun. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman barusan. Jadinya ia pun mulai serius untuk melakukan baku hantam menggunakan esensi apinya. Yang ternyata serangan barusan itu merupakan serangan pengalihan untuk membuatnya agar bisa kabur dari Ying Jagen. Waktu demi waktu terus berlalu. Bos Muyun terus saja berlari menghindari dari kejaran Ying Jagen. Di perjalanan Bos Muyun menemukan sebuah gua dan memasukinya. Di sisi lain tepat di luar gua itu terlihat Ying Jagen yang kini merasa kesal kepada anak buahnya yang telah kalah dengan bos kita. Jadinya ia pun menghukumnya dengan memasukkan sebuah racun pada mulutnya. Namun apa yang terjadi? Ya, praktisi barusan tiba-tiba bertambah menjadi 5 orang guys. Yang ternyata benda barusan bukanlah sebuah racun, melainkan sebuah harta pengganda tubuh. Scene kemudian berpindah di dalam gua. Di sana Bos Muyun menemukan adanya seseorang praktisi yang sedang memasak. Tentu ia pun penasaran siapakah praktisi ini. Orang ini terlihat tidak sederhana.
di mana Bos Muyun melihat adanya sebuah harta berharga berupa artefak suci yang digunakan orang ini untuk memasak. Tapi ya, orang ini sebenarnya sudah mengetahui keberadaan bos kita, yang bahkan di sana ia menyuruh Bos Muyun untuk segera keluar. Dia bilang agar Bos Muyun segera mencicipi makanan buatannya. Dengan santuinya, Bos Muyun meminta maaf dan mengatakan jika dirinya ini sedang dikejar oleh seseorang dan tak sengaja sampai di tempat ini. Mendengar ini, praktisi ini bilang seharusnya Bos Muyun sudah menjadi mayat ketika dia masuk ke gua ini. Namun karena guru keduanya meminta untuk mengampuninya, jadinya ia pun akan membiarkan bos kita. Dan tak disangka, Bos Muyun kemudian menyebutkan kalau guru kedua dari orang ini seharusnya adalah Susiau. Dan guru pertamanya adalah Muyun. Mendengar ini dia merasa terkejut dan bertanya-tanya mengenai kenapa Bos Muyun kok mengetahuinya. Dia menanyakan siapakah pemuda ini sebenarnya. Dan ya, Bos Muyun bilang dirinya ini adalah Muyun yang merupakan guru pertamanya. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.